Yang ketiga adalah mendolimi diri sendiri. Bagaimana mendolimi diri sendiri? Adalah dengan kita bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dolim terhadap diri kita sendiri. Sehingga dengan maksiat yang kita lakukan itu ternyata kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang dolim. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dolim. Kita sendiri yang mendolimi diri kita sendiri. Kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan buah daripada amal kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam satu ayatnya, "Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendolimi mereka, akan tapi jiwa-jiwa mereka sendiri yang dolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita agar kita tidak dolim terhadap orang yang lain? Ini ada alternatif, ada cara yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengingatkan kita agar kita tidak zalim. Bagaimana dalam satu petuahnya beliau berkata, "Wa idza da'atka qudratuka 'ala dzulmin nas fatadzakkar qudratallah 'alaika." Agar kita tidak zalim, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau kita kuasa untuk mendolimi orang lain, maka pada saat itu kita akan melaksanakan kedoliman kita. Maka ingatlah, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuasa untuk mendatangkan siksa-siksa daripada diri kita terhadap diri kita, melebihi akan kedoliman yang akan kita laksanakan terhadap orang lain, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi ingat selalu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuasa daripada diri kita yang akan mendolimi orang lain tersebut. Karena kebiasaan kedoliman tersebut datangnya terhadap kita laksanakan terhadap orang yang di bawah kita, lebih daripada di bawah kita, sehingga kita mendolimi dia. Jadi maka ingat, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau kita mau mendolimi orang, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuasa mendatangkan bencana terhadapmu daripada apa yang kau datangkan terhadap orang lain, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat bagaimana takutnya para sahabat. Pernah Sayyidina Rabi'ah al-Aslami bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang terjadi di kalangan para sahabat ini, beliau terjadi di antara mereka perbincangan satu dengan yang lain. Terjadi perbincangan di antara satu dengan yang lain, sehingga ada kata-kata dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu yang menyakiti, yang tidak mengenakan, ya, tidak, yang bukan terlalu menyakiti, tidak, akan tetapi menyinggung Sayyidina Rabi'ah al-Aslami, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking takutnya minta, "Wahai Rabi'ah, balas aku, kata-kata yang omeli aku, agar apa yang aku keluarkan yang menyakitimu tadi itu ada balasannya." Saking takutnya kedoliman tersebut ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minta di dunia. Lalu pada saat itu Sayyidina Rabi'ah al-Aslami tidak mau, karena saking iman kuatnya Sayyidina Rabi'ah al-Aslami bahwasanya kedoliman itu tidak baik, maka beliau pun tidak membalasnya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking takutnya pada saat itu, "Kalau engkau tidak melakukan, akan aku laporkan terhadap Rasulullah. Sungguh aku takut dengan kedoliman yang aku sudah lakukan terhadapmu." Padahal ini bukan dalam kategori kedoliman lah, masih seperti itu. Hanya saja takutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Sehingga pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta terhadap Rasulullah, bilang terhadap Rasulullah apa yang terjadi di antara Sayyidina Rabi'ah al-Aslami bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pada saat itu dibilang terhadap Rasulullah, Sayyidina Rabi'ah al-Aslami tidak mau membalasku, "Wahai Rasulullah." Apa bilang Rasulullah? Rasulullah bersabda bagaimana? "Ahsantum ya Rabi'ah, walakin kull Abi Bakar afaqallah." Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah, "Bagus wahai Sayyidina Rabi'ah al-Aslami, jangan engkau balas kedoliman tersebut, jangan engkau balas. Tapi wahai Rabi'ah al-Aslami, katakan terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu." Lalu pada saat itu Sayyidina Rabi'ah al-Aslami berkata demikian, "Ya Abu Bakar, afaqallah anhu." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu daripada perkataan yang menyinggung perasaanku tadi. Sehingga pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq lalu berpaling daripada
tadi daripada Sayyidina Rabi'ah al-Aslami, pada saat itu beliau mencucurkan air mata karena mendapatkan ridho kembali daripada Rabi'ah al-Aslami. Saking takutnya. Jadi hati-hati dengan kedoliman ini. Bahwasanya ingat, daripada salah satu orang-orang yang dolim terhadap makhluknya Allah, akan dikirimkan orang yang lebih dolim daripada itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu syair ulama menyatakan, ma min yadin illa wa yadullahi fawqaha wa ma zalimun illa sayubla bi adlami. Kata seorang syair daripada ulama, daripada salafun salihun berkata, ma min zalimin illa wa yadullahi fawqaha. Tidak ada satu kekuasaan pun melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atasnya. Artinya yang merasa kuasa di negara, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuasa. Yang merasa kuasa di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuasa. Benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tadi. Dan tidak ada satu orang pun yang zalim melainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikirimkan orang yang lebih zalim terhadapnya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan dikirimkan orang yang lebih zalim daripada kezaliman dia terhadap orang yang lain. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga apa yang dapat Al-Fakir sampaikan itu dapat membawa Al-Fakir sendiri khususnya yang sangat butuh bimbingan, dan para hadirin umumnya, agar tidak saling zalim di antara satu dengan yang lain. Ingat, apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz dari tadi itu bukan untuk mengoreksi orang lain, akan tetapi untuk mengoreksi diri kita sendiri. Oh, enggak zalim. Itu dia tuh orang itu. Nah, ini orang terharamkan daripada kebaikan kalau orang seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat yang